Halo teman-teman semuanya. Kita tunggu dulu nih ya dari Kak Kevin dan Zidan yang hari ini akan menjadi narasumber untuk suara Isma Farsi kita. Wait, gimana ya? Udah pada hadir belum ya? Oke, udah ada Zidan nih. Kita coba undang dulu. Oke, sambil kita menunggu dari Zidan dan Kak Kevin untuk join, hari ini kita akan membahas mengenai transformasi pendidikan kefarmasian yang mana selama ini juga sedang hangat dibicarakan ya teman-teman, karena baru banyak regulasi yang baru dan juga Isma Farsi pun juga sudah melakukan audiensi dengan APTFI dan juga berbagai stakeholder seperti kolegium APTFI dan maupun sampai ke IAI. Bahkan kita pun juga sudah mendengar suara-suara mahasiswa mengenai pendidikan kefarmasian ini. Yang kemarin pun sebenarnya mengenai UKOM PDPA ini juga banyak hal-hal baru nih, dan disinilah Isma Farsi berpihak sebagai wadah yang menyalurkan aspirasi mahasiswa farmasi. Kita tunggu dulu di mana ya ini. Kita masih tunggu ya teman-teman. Sepertinya ada kendala dari Kak Kevin dan juga Zidan sebagai narasumber kita hari ini untuk hadir. Oke, ini udah ada nih Kak Kevinnya. Coba kita undang ya teman-teman. Kenapa masih unable to join ya? Oke, ini Zidan dan Kak Kevin sudah hadir ya teman-teman. Tapi kita tunggu dulu sesaat untuk bisa hadir ke live-nya, join ke live-nya. Oke, Halo, sudah hadir hari ini Kak Kevin. apa Selamat kabar? malam Kak Selamat malam. Kevin. Selamat Oke, Zidan malam. juga sudah Halo, hadir. Oke, mungkin mohon maaf sebelumnya teman-teman, agak terkendala sedikit ya tadi. Selamat malam Kak Kevin dan Zidan. Apa kabarnya malam ini? Malam-malam. Semoga baik semua Rehana dan Mas Zidan. halo Kak Kevin, Rayana, Alhamdulillah baik-baik nih. Alhamdulillah luar biasa nih ya. Kayaknya semangat banget nih untuk kita membahas mengenai topik hari ini gitu ya, tentang transformasi pendidikan kefarmasian di Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utama gitu ya mengenai optimalisasi dan transformasi pendidikan kefarmasian, karena sekarang ini banyak nih ya Kak Kevin dan juga Zidan Hmm, pembahasan mengenai sistem penilaian UKOM PDPA. Yang menurut Kak Kevin dan Zidan ini seharusnya gimana sih untuk penilaian dari UKOM PDPA ini? Kalau kita lihat dari dimensi regulasi dan juga esensi UKOM itu sendiri. Mungkin dari Kak Kevin dulu nih. Kira-kira menurut Kak Kevin gimana sih penilaian dari UKOM PDPA ini, Kak? Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Rehana dan Zidan. Mungkin sedikit perkenal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas peluangnya tim Isma Farsi untuk sharing saya hari ini.
Mungkin secara perkenalkan lagi pada para peserta, saya Apoteker Kevin, apoteker satu-satunya, dan pertama di Asia Tenggara yang sudah terregistrasi di Kemenkes Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Ya, Luar biasa untuk sekali, pertanyaan, Kak. Hebat, makasih. hebat. Ya, jadi saya udah UKOM 3 kali ya. Wih, banyak juga nih. Berarti pendapat dari Kak Kevin tentunya valid banget Tiga kali, dong. ya, Heeh. 3 kalinya one shot. Masya Allah, hebat banget. Iya, iya. Mungkin, halo, terus ini ada Pak Prim dari Kolegium Farmasi. Iya, juga lo sedang Salam juga Pak mendengarkan. Pri, mungkin ya. Iya. Terus mungkin kita sedikit evaluasi dulu ya. Untuk sementara di Asia Tenggara, secara UKOM ya, tidak ada situasi untuk apoteker khususnya yang ada hasil komposit. Ya, jadi prinsip komposit itu sesuatu yang sangat tidak lazim lah, ya, kalau bisa saya bilang ya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena waktu saya uji kompetensi 2021, itu saya juga 100% CBT. Habis itu tahun selanjutnya sepertinya ada unjuk rasa dan diganti menjadi komposit lagi. Nah, prinsip saya sih gini ya, kalau kita ada mendapatkan satu resep pasien, ya, meresep resep untuk satu pasien dari satu dokter, dari pasiennya bawa sendiri, apakah kita bisa mengevaluasi nilai itu dengan harus melihat data-data lain atau bagaimana ya? Intinya kita hanya mempunyai satu peluang untuk membuat resep itu benar. Sekali resep keluar dari klinik kita dan tempat kita praktisi, ya, obatnya keluar, pengobatan itu bisa menjerumuskan pasien ke situasi yang tidak optimal dan juga bisa menyembuhkan dia. Itu cuma ada satu try, ya. Tidak bisa menggunakan nilai-nilai atau apa-apa lain ya untuk membantu kita. Jadi menurut saya sendiri adanya komposit ini sama sekali tidak lazim ya. Ya, nggak realistik ya. Kamu tidak bisa, karena kalau kita bisa nilai komposit ini 60% adalah dari IPK. IPK 4 tahun ya prosesnya. Tapi kita hanya diberikan maksimal mungkin setengah jam lah. Maksimal aja untuk memproses satu resep. Dan itu sudah seharusnya sudah ada di otak kita ya. Tidak bisa menggunakan hasil IPK lagi ya. Saya tahu ini kelihatannya keras atau apa, tapi nyawa pasien cuma satu. Ya. Benar-benar nggak. Oh iya. Jadi ini yang selalu saya tekankan, saya juga selalu bilang ke Zidan bahwa izin apoteker ini saya sering kena deh. Waktu saya live sama Kolegium Farmasi, saya kena semprot. Ya, tapi ya faktanya adalah mau nggak kita tuh dioperasi oleh dokter yang nilai lulusnya uji kompetensi dokter hanya karena IPK-nya tinggi. Dan uji kompetensi untuk CBT-nya sendiri rendah. Ya, mau nggak Anda dioperasi kayak gitu? Ya, ya, balik lagi ke kita, mau nggak kita layani oleh apoteker yang IPK-nya tinggi tapi CBT-nya tidak bisa. Nah, ya kan? Iya. Jadi balik lagi gitu. Itu sih prinsip saya. Jadi sepertinya mungkin jawaban saya sudah to the point banget ya. Sekarang ke Mas Zidan ya. Iya, berarti kalau menurut Kak Kevin sendiri sebenarnya tidak rasional gitu ya Kak, kalau kita menggunakan komposit gitu ya, karena ternyata cuma di sini ya yang komposit aja nih ya. Iya, Oke, oke. mungkin saya sedikit sharing. Ada situasi mahasiswa yang ujian dengan mendapatkan nilai CBT 18, IPK-nya tinggi, dan dia lulus uji kompetensi. Mungkin Rehana mau nggak dilayani seseorang kayak gitu? Jujur jadi takut juga sih ya Kak, kalau misalnya Exactly. iya, hukumnya Exactly. 18 sebenarnya. Jadi pengetahuannya tuh cuma 18% dari 100 loh.
Iya, apalagi kalau langsung turun ke pelayanan ya Kak, sebenarnya juga rawan. Ya, Mau di pelayanan atau manufacturing itu tuh bahaya sekali ya. betul betul Ya, Kak. Heeh, heeh. Oke, ya. oke, oke. Tadi kan kita udah mendengar opini dari Kak Kevin ya, teman-teman. Coba kita dengar juga dari Zidan selaku SSK Strat Isma Farsi nih, teman-teman. Oke, ini Silahkan mungkin Zidan ya. terima kasih ya Raihana sebelumnya. Halo teman-teman, halo Kak Kevin, halo Raihana. Kita bisa berdiskusi lagi nih ya pada malam hari ini membahas mengenai pendidikan kefarmasian. Jadi untuk uji kompetensi sebenarnya sudah banyak banget disampaikan sama Kak Kevin. Kalau kita membahas mengenai esensi gitu ya, uji kompetensi itu sebagai exit exam teman-teman. Jadi itu yang mengukur kompetensi minimal gitu loh. Apoteker tuh minimal segini loh untuk dapat melakukan pengabdiannya, pelayanannya terhadap masyarakat kayak gitu. Nah, setelah kita lihat ya bagaimana drama di Ukom Maret ini gitu, yang mana sistem penilaian juga pada akhirnya menggunakan komposit. Kalau kita membahas di dimensi regulasi teman-teman, komposit itu diatur di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2020. Nah, yang mana Permendikbud itu sudah dicabut melalui Permendiktisaintek nomor 54 tahun 2025 gitu. Kalau kita mengacu pada SPO yang baru, itu di SKB Mendikti sama Menkes seharusnya udah pakai standar batas nilai. Kalau kita lihat juga memang menggunakan standar batas nilai, NBL-nya 55 gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ada ketentuan nilai cut off-nya gitu. Dan ada penjelasan juga mengenai 60% IPK dan juga 40% dari nilai CBT itu, nilai UKOM CBT. Nah, kalau dari point of view saya pribadi, sebenarnya kurang lebih sama-sama kayak Kevin. Kenapa? Karena saya masih mahasiswa ya, saya idealis mahasiswa gitu. Tentunya saya ingin kualitas apoteker di Indonesia itu memang dapat berkompetisi, kompeten lah, sekelas dengan global, bersaing di tingkat global gitu. Tapi kalau kita lihat dengan uji kompetensi yang seperti ini gitu, menggunakan sistem komposit, itu malah nantinya akan mengurangi kemampuan kompetens dari apoteker itu sendiri. Jadi dulu yang Kak Kevin sampaikan tadi sempat singgung bahwa tahun 2022 tepatnya tuh itu ada masa aksi demonstrasi aliansi korban UKAI gitu bahasanya UKAI dulu, dikarenakan NBL yang naik, NBL-nya masih di angka 52 naik ke 55 atau 56 gitu dulu. Nah, kemudian adalah aksi tersebut. Tapi setelah saya lihat juga, saya baca-baca, ternyata dulu itu memang katanya memang kurang sosialisasi. Nah, maka dari itu sebenarnya dengan masa transisi bahasanya peralihan kita menggunakan SKB yang baru sebagai SPO ini, kita lebih transparan lah, kolegium gitu, kemudian bagaimana tim ad hoc itu dapat lebih transparan untuk meningkatkan standarnya dari ujian kompetensi itu sendiri. Uh, Apalagi ya kayak misalkan nih kita bandingkan dengan teman-teman kedokteran. Kedokteran tuh udah pakai sistem yang murni dan NBL-nya 66 loh gitu. Masa kita yang NBL di bawah itu masih menggunakan sistem komposit? Karena datanya nih, ini data kelulusan UKOM Maret kemarin ya. Ada beberapa institusi yang kelulusan di bawah 40% sebenarnya kalau murni. Nah, kemudian ketika ditambahkan komposit IPK, dari di bawah 40% tadi naik menjadi 90% lebih. Dan ada juga IKSEK-nya ada 42 dan 49%. Ketika ditambahkan IPK itu jadi 100% gitu. Jadi kekhawatiran sebenarnya adalah ini akan menjadi komersialisasi gitu bagi perguruan tinggi. Bahwasanya lulusan kami ini 100% loh komnya gitu. Padahal itu bukan menggambarkan kompetens, kualitas, tapi dikarenakan standarnya yang masih rendah seperti itu. Jadi kurang lebih sama kayak Kevin, jadi saya tetap mendukung untuk murni seperti itu. Jadi kita untuk menjadi seorang yang kompeten harus belajar dan juga melewati ujian-ujian, yaitu uji kompetensi itu. Oke. Seperti itu Rayana mungkin dari saya. Oke, oke. Berarti ternyata Kak Kevin dan Zidan opininya sama ya, teman-teman. Tetap lebih murni lagi gitu. Karena ternyata kalau kita bandingkan dengan kedokteran, farmasi ini ternyata lebih rendah gitu. Dan itu pun masih ditambah dengan kompositnya, teman-teman. Jadi cukup Benar rawan sekali juga nih Rahana. ya kita kalau misalnya, iya, rawan juga nih Ini teman-teman kita. menjadi siklus sangat berbahaya, di mana ada, kalau saya, sorry ya Rehana kalau Iya, saya iya. motong. Jadi ini menjadi siklus yang sangat berbahaya, di mana apoteker merasa peran profesinya kok menurun, terus sering disampingkan, ya.
Tapi faktanya apakah kita cukup pengetahuan klinisnya untuk bisa berinteraksi dengan tenaga kesehatan lainnya? Karena hanya memikir mau lulus, bukan hanya memikirkan kualitas kelulusannya. Nah, kalau dari para senior yang benar-benar concern ya, faktanya itu pasti ke sana. Jadi ujian, mungkin saya sedikit balik ke di mana saya dulu pertama mendapatkan apoteker saya di Singapura. Saya itu ujiannya 2 kali. Satu tuh 100% klinis, satunya lagi undang-undang. Salah satu gagal, harus ujian lagi. Dan setiap kali ujian, ini tuh eh, waktu itu sih masih kayak 1,5 juta, 1,5 juta. Tapi ya tiap kali harus ujian lagi gitu, harus nunggu lagi, itu stres lagi. Tapi gini ya, disitulah ditanamkan bahwa kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Mungkin baru-baru ini, tahun ini saya baru sharing kepada ada teman-teman ya gitu ya, bahwa nggak tahu Zidane atau Rehana pernah ngeliat nggak, ada satu rumah sakit yang salah memberikan obat kepada pasien. Pasien harusnya diberikan metformin tapi dikasihkannya clopidogrel ya. Ya. Dan itu dikasihnya bukan masalah satu piece. Itu 3 bulan punya stok dikasihkan salah total kepada pasien, dan pasien viral baru itu terjadi. Saya rasa ya mau itu salah TVK atau apoteker atau yang siapa yang mempersiapkannya, yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terakhir itu adalah yang mempunyai STR apoteker ya. Mau TVK yang salah packing atau apa, tapi yang riliskan adalah tanggung jawabnya. Kayak kita ngomong ya, anak salah, orang tuanya disalahkan nggak? Iya kan? Pasti tanggung jawab. Anaknya teriak-teriak ya, orang tuanya harus bisa kontrol anaknya. Itu adalah relasi kita mungkin, ya tentu saja TVK dengan kita mungkin lebih kompleks ya relasinya ya. Bukan seperti ayah dan anak saja, tapi seperti partner ya. Tapi intinya adalah itu bisa terjadi, dan tentu saja apakah itu hanya tip of the iceberg ya, cuma baru bagian atasnya aja. Mungkin masih banyak situasi yang kayak gini yang masih belum terlaporkan. Sorry, Rayana, saya jadi banyak ngomong. Nggak apa-apa, kan kita di sini juga diskusi ya Kak, mendengarkan. Mungkin ini juga ya, Ray. Boleh Zidan. Sebenarnya gini juga, tadi kan saya sempat menyinggung komersialisasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari SKB gitu, itu dimensi regulasi lagi nih gitu. Di bab 1 di nomor 3 dituliskan dengan jelas bahwa tujuan dari UKOM itu salah satunya adalah memberikan umpan balik atau feedback terhadap proses pembelajaran, terhadap kurikulum pendidikan kayak gitu. Jadi misalkan memang di UKOM ini kita tingkatkan standar kelulusannya, kemudian juga soal-soalnya yang memang menjamin bahwasannya lulusannya itu kompeten kayak gitu. Ketika angka kelulusan itu tinggi gitu ya, mungkin yang terjadi di tahun 2022 kemarin itu seharusnya menjadi evaluasi di standar kompetensi, kemudian sistem pembelajaran, sistem pendidikan, serta kurikulum gitu. Jadi sebenarnya UKOM ini menjadi tolak ukur. Kan tujuan nomor 3-nya jelas, bosnya untuk memberikan feedback gitu. Ketika batas lulusnya itu diturunkan, ditekan gitu ya. Bahkan cuman cut off 28, persyaratan nilai murninya tuh minimal 28 doang gitu. Itu kan pada akhirnya enggak terjadi feedback, enggak terjadi evaluasi untuk meningkatkan. Jadi kita menjadi resisten terhadap perubahan untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kita meningkatkan standar kelulusan itu tujuannya enggak jelek kok, bukan mau enggak meluluskan mahasiswa kok, tapi mau meningkatkan standar kompetensi dan kualitas pendidikan kefarmasian di Indonesia gitu. Benar banget, karena ini jatuhnya malah jadi quantity over quality ya. Iya, betul. Ya, okay. Dan quantity over quality adalah salah satu, jujur aja, populasi kita begitu besar, tapi kita tidak balance ya. Nah, kalau kita balik lagi ke situasinya ya, faktanya menunjukkan apa? Ini kita bisa cari online datanya. Jadi setiap tahun kira-kira hampir 2 juta WNI menghabiskan ke luar negeri ya untuk medical tourism ya, 170 T rupiah. 170. Iya, begitu besar ya, atau 10 billion USD ya. 170 T rupiah gitu, plus mungkin ya. Jadi kenapa mereka mau ke sana gitu ya. Jadi waktu saya praktisi di sana banyak yang bilang,
saya mau saya mau beli Panadol Singapura karena Panadol Singapura lebih ampuh, ya. Faktanya adalah Panadol Singapura banyak yang diproduksi GSK di Bogor. Jadi sebenarnya jatuhnya sama aja ya, Kak. Nah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau saya udah coba ya sejak saya balik Indonesia dan kita banyak evaluasi gitu ya. Kamu tanya deh lulusan apoteker atau lulusan TVK, bagaimana Anda mendosis paracetamol di pasien? Dia bilang 1 tablet 3 kali sehari, ya. Tapi kalau kita ngelihat buku ya Pharmacopoeia dan lain-lain ya, dosis untuk paracetamol adalah 10 sampai 15 mg per kilogram per kali, ya. Kalau seseorang dia berat badannya 60 kilo, ya 60-56 kilo sekarang nggak aneh lah ya mendapatkan seseorang 50-60 kilo. Jadi kalau dia 60 kilo, kita naik kali ambang batasnya ya, 60 kali 15, berarti totalnya 900. Jadi 900 miligram per kali, ya, dan maksimal 4 kali sehari. 900 miligram itu berapa tablet? Hampir 2 tablet. Hampir 2 tablet. Iya, hampir 2 tablet ya, kurang dari 2 ya. Faktanya kita selalu di sana ya, saya praktisi, rekomendasi kita ada 2 tablet 3 kali sehari minimal. Atau 2 tablet 4 kali sehari, kita doskan. Baru efektif. Karena, jadi dengan 1 tablet 3 kali sehari, mohon maaf, nggak efektif. Dan juga kita harus faktorkan loading dose dan lain-lain gitu, ya kan? Betul. Jadi sebenarnya ada perhitungan dosis yang membutuhkan kemampuan seorang apoteker juga ya, Kak, untuk menghitung tersebut. Benar, iya. Oke, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Kevin dan juga Zidan. Oke, selanjutnya ini mengenai menurut Kak Kevin ya, mungkin dari Kak Kevin dulu, bagaimana ini Kak, menurut Kak Kevin sistem pendidikan kefarmasian di Indonesia, dan apakah menurut Kak Kevin ini sudah ideal gitu untuk memfasilitasi lulusan kita agar berdaya saing global nih? Melihat Kak Kevin juga ternyata kan sudah dari Singapura dan banyak negara gitu ya Kak. Jadi kalau menurut Kak Kevin apakah udah ideal nih ya sistem pendidikan kefarmasian di Indonesia jika kita berdaya saing dengan global Kak? Ini di aku aja atau gimana ya Kak Kevin? Kayaknya Kak, mungkin sorry, saya mute. Ya, sorry, saya accidentally ke-mute tadi. Jadi setiap negara faktanya mempunyai situasi yang berbeda sendiri. Kenapa Singapura sangat mendorong jadi di Singapura sekarang, zaman dulu cuma ada 1 Bachelor of Pharmacy atau Bachelor of Science Pharmacy gitu ya. Sekarang sudah di-split, ada Bachelor of Science Pharmaceutical Science, satunya lagi Bachelor of Pharmacy total. Itu 100% klinis. Kenapa dia mendorong begitu? Karena faktanya di Singapura tidak ada industri lokal. Industri lokalnya minimal. Industri farmasi lokalnya cuma 5 atau 10 maksimal. Adanya distributor ya, dan itu kalau hitung-hitung kurang dari 50. Sekarang kalau kita balik ke Indonesia, pabrik farmasi ada berapa yang lokal? 200 lebih. Ya kan? Itu yang mempunyai manufacturing. Jadi sebenarnya menurut saya dengan sarjana farmasi, dengan profesi apoteker, ya kita menurut saya sih sudah cukup bagus yang bisa memberikan 2 sisi ya. Jadi kalau saya bisa bilang kenapa harus memberikan 2 sisi? Karena itu memberikan kita profesinya 1 peluang untuk memilih. Bisa memilih lebih baik daripada tidak bisa memilih, ya kan? Makanya kita harus belajar dua-duanya. Kenapa memilih itu bagus? Sekarang kamu bilang, oh saya suka pelayanan. Tapi belum tentu ya. Kadang-kadang kamu ngelihat, aduh setiap hari ada pasien gitu. Ada orang yang nggak bisa. Jujur, saya dulu, saya awal-awalnya, saya kira, saya suka pelayanan, saya suka di apotek dan lain-lain ya. Tapi akhirnya saya merasa, kok di apotek kayaknya merasanya saya cuma di dalam 1 tempat. Makanya akhirnya saya ke sales, saya ke investasi. Ujung-ujungnya saya balik ke praktisi lagi. Tapi sekarang saya sebagai owner, saya melakukan manajemen, saya tetap melihat pasien dan lain-lain. Nah, itu ada, makanya kalau
saya hanya mempunyai sarjana yang training saya hanya di klinis, mungkin saya tidak bisa lari ke industri dan tidak bisa mendapatkan peluang untuk bisa berinteraksi dan membuat saya menjadi siapa hari ini saya ini ya. Nah, jadi saya lebih suka, jujur, even di Singapura saya lebih suka prinsip sarjana farmasi yang seperti Indonesia. Karena itu kan memberikan peluang. Jadi di Singapura ada nggak junior saya yang sudah di training klinis, tapi dia akhirnya nggak suka praktisi? Ada. Ada satu pun ya, dia tanda tangan kontrak dengan Kemenkes Singapura, lalu lulus dia harus kerja 3 tahun. Ada satu hari ya, waktu tahun kedua atau tahun ketiga, dia kayak pasien ngomong ke dia udah, aduh, saya udah kayaknya nggak bisa lagi. Dia langsung tutup laptopnya, sorry ya. Dia langsung minta day off. Dia udah burn out gitu. Itu bisa terjadi. Ya. Makanya menurut saya sekarang yang strukturnya udah bagus, yang kita perlu tingkatkan adalah kualitas. Bagaimana kita bisa membuat lulusan kita lebih bisa adaptability-nya lebih tinggi untuk bisa langsung ke kerja, dan juga mau di pelayanan, mau di industri, dua-duanya mereka bisa jalan gitu. Oke, jadi kalau menurut Kak Kevin, sebenarnya untuk struktur kefarmasian di Indonesia ini udah cukup baik karena kita jatuhnya bisa memilih ya Kak. Oke. Bener, tidak ada yang bisa perfect ya, tidak ada yang bisa perfect gitu. Jadi kita harus baliknya ngelihat ke kondisi negara kita sendiri ya, di mana industri farmasi kita cukup besar ya. Nah, dan itu memang undang-undangnya menurut saya bagus karena kenapa? Peran apoteker penting untuk memanajemen kualitas produk. Kita adalah seperti kokinya di industri farmasi. Kita harus takarnya benar atau enggak ya, masaknya benar atau enggak, resepnya benar atau enggak ya untuk masaknya gitu ya. Nah, itu peran yang harus kita pegang dan kita harus bisa sangat ya bangga dengan itu ya. Sekarang aja MBG aja sudah di manajemen oleh BPOM ya. Kemarin waktu saya bikin konten tentang MBG ya, waduh, banyak ahli gizi yang komplain saya, emangnya apoteker ngerti HACCP gini-gini. Aduh, kita ngertinya jauh lebih baik dalam konteks. Nah, itu adalah ya, kalau saya bisa bilang, itu adalah edukasi yang sudah ditanam dengan kita mengerti bagaimana produksi produk yang bisa sampai kualitas tinggi, bisa diinfus dan lain-lain, dan itu jauh lebih tinggi dari produksi kualitas makanan ya. Kualitas obat nomor 1 di sini ya, tidak ada yang bisa perang ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang, oh apoteker ngerti nggak produksi, jauh lebih ngerti karena prinsipnya sama dan prinsipnya jauh lebih tinggi kualitas kontrolnya. Benar-benar, karena ternyata di kampus saya sendiri pun juga dari proses belajarnya cukup banyak juga ya Kak. Jadi kita mengerti dengan jelas gitu lah masalah produksi dan kawan-kawannya. Oke, kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ini untuk Zidan ya, karena tema Suara Isma Farsi kali ini mengarah ke optimalisasi pendidikan kefarmasian di Indonesia. Menurut Zidan, apa sih alasan fundamentalnya gitu? Kenapa akhirnya memilih untuk membahas mengenai optimalisasi transformasi pendidikan kefarmasian di Indonesia? Oke, terima kasih Raihana. Jadi sebenarnya untuk mengenai sistem dulu ya. Jadi sistem itu ada fundamental di bagian sistem pendidikan. Jadi menurut saya pribadi gitu ya, saya punya 2 pandangan nih untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah, optimalisasi ini saya melihat seperti yang Kak Kevin sampaikan, yaitu struktur kita sudah baik sebenarnya, sudah memfasilitasi kebutuhan dari negara gitu, baik di sisi klinis maupun di sisi industri obat, produksi obat. Nah, tetapi kalau kita lihat semenjak pergeseran dari regulasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 gitu ya ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, itu terjadi pergeseran di tenaga kefarmasian, yang mana sarjana farmasi itu sudah tidak masuk di dalam tenaga kefarmasian. Nah, itu hubungannya ada di moratorium tahun 2019, yaitu moratorium program studi sarjana farmasi. Jadi teman-teman, dulu di tahun 2016 sampai 2018-an itu tiba-tiba menjamur. Banyak banget perguruan tinggi sarjana farmasi yang berdiri
bahkan angkanya ratusan gitu di dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun, dan itu didominasi mayoritas oleh yayasan kayak gitu. Nah, dulu kan sebelum undang-undang yang baru ini, tenaga kefarmasian tuh S1 masih ada. Semenjak bergeser, itu tenaga kefarmasian harus apoteker gitu, kalau enggak tenaga vokasi farmasi atau apoteker spesialis. Nah, oleh sebab itu kita mengalami tantangan, yaitu pertama ada di bagian kualitas dan juga kuantitas. Kalau di kuantitas, data terbaru teman-teman, program studi sarjana farmasi itu 275 perguruan tinggi, dan program studi profesi apoteker ada 120. Itu belum angka 50%-nya loh. Berarti kalau pergeseran ini di undang-undang kesehatan yang baru, itu tidak dibarengi dengan bagaimana realitanya seperti itu. Sehingga teman-teman yang sarjana farmasi gimana melanjutkan apotekernya? Enggak semua kampus membuka apoteker kayak gitu. Nah, selain itu, kita kan menggunakan sistem pembelajaran yang generalis ya. Kita belajar semua hal tadi. Kak Kevin juga sempat ngenotis, Raihana ngenotis di UI gitu, semuanya dipelajarin, di UMS juga semuanya dipelajarin, dan semua hampir semua kampus di Indonesia itu generalis gitu, belajar industri, belajar klinis, komunitas, dan seterusnya. Nah, ketika di apoteker juga sama. Kita praktik kerja profesi apoteker ada di 5 bidang gitu ya. Ada di rumah sakit, ada di industri farmasi, ada di PBF, kemudian di apotek, serta di pemerintahan, bisa di dinas kesehatan, bisa di BPOM, dan seterusnya gitu. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat persebaran gitu ya, kita melihat persebaran industri farmasi di Indonesia, Kalimantan nggak punya industri farmasi, Sulawesi nggak punya industri farmasi, kemudian Maluku, Papua, Nusa Tenggara nggak punya industri farmasi, yang punya hanya Sumatera. Itu ada beberapa doang, nggak banyak, dan mostly di Pulau Jawa. Ada di Bali ada 1 gitu. Dan kalau kita melihat persebaran kampus di Indonesia gitu, farmasi itu banyak banget loh di seluruh Indonesia. Terus bagaimana rekan-rekan yang tadi nggak ada wahananya, wahana industri khususnya gitu, bagaimana mereka dapat mencapai kompetensi, capaian pembelajaran gitu yang ada di SKPTFI. Nah, oleh sebab itu optimalisasi di sini untuk meningkatkan kuantitas yang jomplang, kualitas juga di bagian bagaimana sistem pembelajaran dibarengi dengan bagaimana wahana-wahananya. Kemudian apalagi yang kemarin itu sempat saya pikirkan. Jadi tuh saya cukup, karena saya orang Kalimantan, jadi teman-teman saya orang Kalimantan, jadi saya tahu bahwa saya di Kalimantan tidak ada industri gitu, dan saya melihat bagaimana ya teman-teman di Kalimantan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk ke Jawa, dan bagaimana pemerintah mengatasi hal ini. Ternyata kemarin setelah audiensi kan ternyata akan ada sistem yang mana memfasilitasi kayak ada lab yang seperti industri gitu, hanya sekedar memberikan gambaran. Mungkin ini menjadi capaian minimal lah biasanya untuk teman-teman yang ada di luar Jawa khususnya gitu, yang belum punya industri wilayahnya, itu bisa belajar bagaimana sih produksi, bagaimana quality assurance, bagaimana quality control, itu proses seperti apa dipelajari di laboratorium tersebut seperti itu. Dan tentunya optimalisasi di sini untuk mendorong standar kualitas. Kenapa didorong? Karena syarat mendirikan perguruan tinggi prodi farmasi itu syarat cuma memiliki 5 dosen, nggak ada syarat minimal katanya, nggak ada syarat minimal laboratorium kayak gimana, bagaimana mitra-mitranya untuk mahasiswanya magang gitu. Maka dari itu ya optimalisasi ini supaya pendidikan kita ini bukan cuma struktur doang yang bagus gitu ya Kak Kevin, tapi juga kualitasnya. Berarti untuk mendirikan prodi farmasi maka minimal laboratoriumnya kayak gini, minimal dosennya punya bidang A, B, C, D gitu, sehingga mahasiswanya juga dapat terfasilitasi untuk berdaya saing global seperti itu, Raihana. Oke, baik. Jadi sebenarnya selaras juga ya obrolan kita dari awal nih. Balik Ya. lagi ke kualitas ya, teman-teman. Karena Iya. memang sebenarnya yang kita coba optimalisasikan di sini adalah kualitas mahasiswa farmasi. Dan kemarin pun kita juga sudah Isma Farsi ya, teman-teman, sudah beraudiensi dengan APTFI. Kita bagaimana agar teman-teman mungkin yang di luar Jawa, yang industri farmasinya kurang tersebar gitu ya. Jadi bisa merasakan juga bagaimana kita praktik di industri farmasi gitu, dengan misalnya mendatangkan praktisi farmasi ke kampus-kampus di daerah-daerah seperti Kalimantan atau kampus yang sudah disebutkan Zidan tadi ya, agar bisa merasakan secara langsung juga gitu. Jadi nggak sebatas teori aja gitu. Jadi selaras dari awal, bukan hanya untuk komersialisasi ya tadi yang Zidan sebutkan juga dari setiap kampusnya, karena ternyata untuk mendirikan jurusan farmasi di kampus itu cuma butuh 5 dosen farmasi aja gitu, dan itu memang terkonfirmasi dari pihak APTFI kemarin. Oke, kalau
gitu kita coba Mungkin lanjut. saya Iya, tambahkan boleh juga Kak. ya poin dari Zidan. Jadi kalau kita ngelihat dari demografik Indonesia sendiri, eh, bisa dipahami kenapa begitu banyak sumber daya atau universitas yang mempunyai profesi apoteker di Jawa. Karena 60% populasi Indonesia di Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang paling padat ya. Kalau kita bisa bilang di seluruh Asia Tenggara ya. Di seluruh Asia Tenggara dengan Indonesia sendiri hampir 290 juta atau kita kalau bulatkan jadi 300 juta populasi ya. Filipina 100 plus, Vietnam juga 100 plus ya, dan lain-lain ya. Itu ada populasi besarnya. Pulau Jawa sama pulau yang peninsula Malaysia itu sama, tapi populasinya Malaysia baru 30 juta lebih. Pulau Jawa sendiri sudah 5 kali populasinya Malaysia. Jadi dengan ada situasi ini, jomplang ini tidak aneh ya, tapi tentu saja perlu dilakukan situasi di mana lebih banyak ada alokasi sumber daya kepada pulau-pulau lainnya. Kalau kita ngomong di negara yang maju, ya, Amerika, sumber daya besarnya di mana? East Coast sama West Coast, California, New York. Cina dengan populasi 1,4 miliar lebih plus. Jadi dia punya sumber daya paling banyak di mana? Beijing, Shanghai, Guangzhou. Itu 3 kota. Ya. Karena kenapa? Ini Shanghai bagian commercial centernya. Guangzhou ya itu adalah salah satu salah satu kota yang memberikan ya omset terbanyak kepada Cina, manufacturing dan lain-lain. Beijing capital city-nya, ya, jadi nggak aneh. Nah, jadi tentu saja, tapi makanya di sana pemerintah mendorong supaya setiap provinsi bisa maju juga. Tapi itu memerlukan waktu. Negara begitu besar aja memerlukan waktu, apalagi kita yang masih developing ya. Nah, makanya itu juga mungkin faktor yang kita harus kerjasama ya, bahwa ya seperti ini di dalam live session hari ini ada junior saya Teh Rima, dia juga orang Kalimantan tapi dia juga merantau ke Bandung untuk untuk melakukan studinya, tapi sekarang udah balik ngajar lagi di Kalimantan gitu ya. Itu menurut saya bagus sekali ya. Mungkin ya yang kita harus ingatkan, yang menurut saya bagian yang kurang dari kita adalah ya, kita tidak ada seperti koasnya dokter ya. Koasnya dokter mengharuskan kita harus bisa praktisi di tempat-tempatnya. Jadi mau kualitas atau nggak kualitas, kamu tetap ada harus praktisi ya. Mungkin ya itu yang bisa kita pikirkan untuk jangka jauh ya. Nah, terus tadi Zidan juga menceritakan tentang situasinya kekurangannya industri farmasi di pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan ya, Sulawesi mungkin tidak ada ya. Karena Sulawesi satu pulau itu semuanya sumber daya nikel dan lain-lain tambang itu ya, pulau tambangnya. Nah, kalau kita bisa ngelihat secara positifnya, di mana tidak bisa melakukan industri farmasi, itu tidak menutup kemungkinan bisanya ada industri jamu atau herbal. Indonesia begitu besar, produksi jamu herbal adalah sesuatu yang seperti di Kalimantan, di mana Kota Baru dekat Banjarmasin ada ketua Hisfarma saya, Pak Surya, beliau aktif di herbal. Sekarang beliau masih menjalankan apotek, tapi kalau ada demand, tentu saja teman-teman bisa bekerja sama untuk bisa menjalankan produksi jamu-jamuan, dan itu adalah, mungkin kalau kita bisa bilang, itu adalah ya sesuatu yang sangat unik untuk kita. Ya. Sekian dari saya. Maaf jadi ngomong banyak ya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa kan kita di sini
sih Kak, biar teman-teman yang nonton ini juga pada mendapatkan insight juga nih Kak. Jadi sebenarnya kita juga bisa explore gitu ya Kak, ke daerah jamu, ke Kosmetik, herbal gitu. Kosmetik juga bener kosmetik banget. juga, iya, makanya makanya jadi struktur kita bagus nggak? Struktur kita bagus, tapi mungkin yang kita pelajari mungkin ya tidak bisa segitu dalam karena waktunya dikit. Nah, tapi waktu kita kerja, kita sudah mempunyai informasi di dalam otak di mana kita harus bisa mempelajari lebih dalam supaya yang kita produksi atau kita berikan dalam produk dan lain-lain kepada masyarakat itu kualitasnya lebih tinggi. Betul, setidaknya udah ada dasarnya gitu ya Kak, ketika S1 gitu ya, ketika nanti kita Benar, akhirnya menjadi praktisi. ya. Dan kosmetik bukan hanya dalam hal kayak apa moisturizer dan lain-lain. Parfum bisa nggak? Bisa. Ya, Bisa, oh di betul. toilet, ya, oh di parfum. Itu konsepnya tidak jauh dari produk-produk lain yang kita bisa produksi. Ya, yang kita bisa produksi, yang kita harus larutkan. Ya, base apa dan lain-lain itu sudah kita pelajari. Bagaimana kita bisa menganalisa market apa namanya market Kalimantan sebenarnya di Malaysia di mana mereka memproduksi banyak apa namanya banyak sawit, mereka menggunakan sawit untuk dijadikan seperti fosfolipid dan digunakan untuk bikin produk farmasi. Jadi nanti oil in apa punya base gitu ya produknya itu mereka melakukan research itu. Nah, mungkin Kalimantan bisa ke sana karena kita adalah negara yang memproduksi 50% 40 sampai 50% total sawit di seluruh dunia. Hebat juga ternyata ya Indonesia ya. Sebenarnya sumber Iya, dayanya cukup banyak ya Kak, dan kita bisa iya, coba manfaatkan dari sumber daya tersebut untuk ke arah benar. farmasi gitu. Iya, nikel aja, nikel yang di Sulawesi kita jadi total nikel reserve di dunia 40 hampir 50% dipunyai oleh Indonesia. Jadi kira-kira jadi kalau kita bilang ya 40-50% dari semua EV di seluruh dunia yang menggunakan nikel sebagai baterai itu datang dari Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Jadi juga bagaimana kita bisa mengeksplor lebih lanjut ya. Karena fun fact juga nih Kak Kevin. Karena kebetulan teman saya skripsinya itu juga membahas kelapa sawit gitu. Bagaimana kita mengolah kelapa sawit menjadi sediaan farmasi gitu. Dan Iya, tadi mungkin tanggapan juga ya dari Kak Kevin yang mengenai kosmetik ya Kak Kevin. Karena sebenarnya untuk mengarah ke kosmetik itu selain sebagai dekoratif gitu ya, kita juga bisa membuat kosmetik itu yang ke arah therapeutical kosmetik gitu, dan itu memang bidangnya teman-teman farmasi gitu. Jadi sebenarnya kita benar. masih banyak banget nih yang bisa kita explore gitu ya, mau Iya, dimanapun wilayahnya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut untuk mengarah ke kesediaan farmasinya. Tapi itu iya. tentu butuh waktu yang cukup panjang ya Kak Kevin untuk Itu perlu develop perlu tersebut. passion dan juga perlu kualitas ya. Ya karena itu memerlukan riset gitu ya. Bisa nggak sawit dijadiin part of essential oil gitu ya? Kan kita ada essential oil yang untuk hirup dan lain-lain. Ya mungkin saja ya tidak tertutup ya. Makanya itu yang dengan live hari ini saya juga berharap bisa mendorong teman-teman yang masih muda ini untuk berpikir inovatif. Jadi gini ya, mungkin waktu His Pharma apa namanya His Pharma Kit di Surabaya minggu lalu, saya mendatangkan profesor dari Tsinghua University yang ranking nomor 1 di Cina. Beliau sharing tentang 5.000 tahun TCM ya, Traditional Chinese Medicine ya. Jadi dulu di Cina sendiri itu tidak ada yang namanya apa namanya rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu dijual dari mana? Dari Indonesia, dijual oleh Belanda ke Cina. Jadi kenapa 350 tahun si Belanda mau kontrol Indonesia? Karena kita negara yang banyak sumber daya. Nah, tapi sekarang mereka di sana sudah bisa menanam dan lain-lain. Sekarang balik ke kita. Apakah kita akan stop dan hanya melihat, oh, ya bagus ya mereka, atau kita akan bekerja keras untuk bisa mencapai yang tingkat lebih tinggi? Dan kalau mencapai tingkat lebih tinggi, apakah cukup dengan kualitas sekarang? Ya, itu ya. Betul.
Sorry, ngomongnya banyak lagi. Nggak apa-apa Kak Kevin, nggak apa-apa Kak. Santai aja, nggak apa-apa. Oke, kita coba next ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, mungkin tema kali ini kan selain membahas mengenai optimalisasi pendidikan kefarmasian, kita pun juga membahas mengenai transformasi nih. Nah, karena kebetulan yang sepengetahuan saya, Kak Kevin juga merupakan pengurus dari FIP, bener nggak ya Kak? Mohon maaf koreksi kalau salah ya Saya Kak. di FIP Foundation-nya, Nah, yayasan FIP-nya. oh iya baik-baik. Nah kalau menurut Kak Kevin dulu nih ya, mungkin adakah negara yang bisa kita jadikan benchmark gitu ya Kak, sebagai yang memiliki sistem pendidikan kefarmasian yang bisa kita adopsi gitu. Jadi benchmarking ke negara lain untuk sistem kefarmasian di Indonesia. Dan kira-kira kenapa nih Kak? Oke, mungkin boleh dari Kak Kevin dulu. Iya, eh, kalau saya bisa bilang ya, eh, mungkin yang paling dekat ya dengan kita adalah Singapura dan Malaysia ya. Jadi karena itu kalau kita bilang zaman dulu itu tuh masih Majapahit, Sriwijaya. Jadi kultur kita masih sama ya. Jadi saya ngelihatnya dari bahan kultur ya. Eh, saya tidak begitu melihat ke mungkin Amerika, ke Eropa dan lain-lain karena memang struktur kesehatannya beda, populasinya berbeda ya, karena mereka kan bule-bule semua ya. Jadi cara pengobatan herbalnya sendiri juga saja di sana sudah beda dengan kita ya. Nah, jadi saya tidak mikir jauh-jauh, saya lebih ke prinsip Singapura dan Malaysia ya, karena yang kita bisa ambil dari mereka adalah sebenarnya SOP-nya dan struktur organisasi dan proses flow-nya. Nah, bisa nggak kita ngambil semua pengetahuan dari negara-negara yang tidak bisa? Kan kita harus melakukan adaptasi. Makanya seperti saya tidak bisa langsung setelah saya mau punya SPR di Singapura, saya langsung praktis sini. Saya juga harus mendalami sendiri di Indonesia. Oh, ternyata warga negara Indonesia beda ya. Seperti halnya, kalau saya bisa bilang, warga negara Singapura, mereka lebih concern tentang kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau di sini udah sakit, udah parah, baru cari obat. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita unsurkan lebih simpelnya lagi, kita akan tetap berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia lebih mirip karena kenapa mereka jajahannya Inggris. Kita jajahannya Belanda. Jadi ada sesuatu struktur di dalam yang sudah sangat berbeda. Tapi kita sudah mulai maju ya. Kalau saya bisa lakukan sedikit analisa ya, lebih ke sistem kesehatan dan lain-lain ya, dan juga pendidikan farmasi ya. Pendidikan farmasi kita salah satu yang kurang adalah kita semua dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa kita tidak sering cari Google semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi seringkali informasi yang disodorkan Google adalah hanya dalam bahasa Indonesia. Padahal studi-studi klinis tentang update ini, update itu, ya, semuanya terbeberkan dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang membuat kita agak stuck ya. Kita jadi di close circle. Nah, apakah di negara lain yang hanya menggunakan bahasa sendiri juga sama? Iya. Seperti Cina, Jepang, Korea. Mereka tidak begitu jago dalam bahasa Inggris. Jadi akhirnya pengetahuannya agak close. Singapura, Malaysia, di mana mereka standar base-nya pakai bahasa lokal, pakai bahasa Inggris. Tenaga kesehatannya sudah bisa mencar ke berbagai dunia. Orang Jepang bisa nggak praktisi di Kanada? Saya cuma tahu 1-5 aja, dikit. Ya. Orang Cina dipraktisi di negara lain, bisa nggak? Susah juga. Ya. Minoritas sekali. Nah, kita benefitnya apa? Kalau kita hitungkan, perbandingkan dengan orang yang dari Cina, dari Jepang, dari Korea. Mereka tuh bahasanya tuh pakai tulisan ya. Ya, itu ribet sekali. Kita pakai bahasa Roman, A, B, C, D, E. Kita bisa mempunyai peluang belajar Inggris lebih jago daripada mereka. Kalau kita balikan ke situasi seperti India. Mereka banyak dan Filipina ya. Mereka banyak mempunyai tenaga kesehatan atau warga negara mereka yang sudah tersebar di seluruh dunia.
Karena kenapa? Mereka bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa adalah seperti paspor. Anda bisa mempelajari sesuatu yang lebih bagus dari apa yang Anda mempunyai saat ini. Nah, jadi daripada kita melihat, oh, kita bisa apa, mendingan kita tingkatkan level komunikasi kita tingkatkan kapabilitas untuk berbahasa Inggris kita, dan kita bisa mendapatkan informasi dari mereka dan kita adaptasikan di lokal. Itu yang mungkin saya mau galakkan kepada teman-teman farmasi, ya, Inggris ditingkatkan. Ya, searching pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Ya memang susah, tapi kita sudah bisa pakai ABCD, baca, searching. Nanti kalau Anda mencoba cari dalam Google dalam bahasa lain, ya, bahasa Inggris, yang akan dikeluarkannya pasti beda. Jamin 100%. Sip. Oke, bener banget Kak. Berarti biar kita tuh juga lebih globalisasi gitu. Jadi lebih lebih bisa kemana-mana kita coba tingkatkan lagi dari skill bahasa Inggrisnya. Pun sebenarnya kalau jurnal-jurnal gitu ya Kak, itu pun juga banyak yang dalam bahasa Inggris. Tapi kadang mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin, aduh karena bahasa Inggris jadi ribet gitu ya untuk mencarinya. Jadi mencari yang lebih simple yang bahasa Indonesia aja. Sebenarnya pun riset di negara-negara lain juga sudah cukup luas gitu agar kita bisa menampung informasi dari berbagai negara sebenarnya. Oke, dan balik lagi mungkin negara yang kita bisa coba benchmarking itu di Singapura dan juga Malaysia ya Kak, karena memang masih Dekat. se-Asia gitu ya Kak. Jadi kita masih culture-nya nih masih mirip-mirip gitu. Oke, tadi dari Kak Kevin, sekarang dari kita tanya ke Zidan ya. Kalau sebagai staf sekjen kajian strategis dari Isma Farsi, kira-kira apakah sudah melakukan seperti komparasi gitu atau mungkin ada kajian gitu dari negara-negara mana ini yang bisa kita benchmarking menjadi acuan gitu biar kita bisa adopsi untuk sistem kefarmasiannya. Oke, terima kasih Rehana. Jadi kalau dari Isma Pali sendiri sekarang memang sedang proses pengkajian gitu ya, yang insya Allah nanti bakal rilis di akhir Mei ini. Jadi kajian kami ini juga berfokus tentang komparasi juga. Jadi sama seperti disampaikan Kak Kevin ya, saya membaca pendidikan kefarmasian di Malaysia gitu. Jadi di Malaysia itu yang sepengetahuan saya ya dari jurnal yang saya baca gitu, itu memang di tingkat profesionalnya untuk mendapatkan license gitu ya, itu memilih untuk di mana gitu mereka magang, di mana mereka untuk internship gitu. Nah, saya sebenarnya di luar pendapat saya dengan struktur Indonesia yang baik, saya punya pendapat yang berbeda dalam sisi idealis mahasiswa gitu ya. Jadi saya melihat pendidikan kefarmasian di Indonesia itu terlalu generalis, yang mana semua ilmu dimasukkan di dalam satu sistem pendidikan gitu, dari sarjana sampai gelar profesi, di mana ilmu kefarmasian itu terus berkembang. Ilmu kefarmasian berkembang kayak sekarang ada AI gitu ya. Nanti farmasi AI mungkin akan ada gitu. Yang nanti akan dimasukkan 2 SKS ke sistem pendidikan kita gitu, dengan harapan nanti lulusannya dapat menguasai farmasi AI gitu. Misalkan di kemudian hari berkembang lagi, dimasukkan lagi 2 SKS seperti itu. Nah, hal tersebut pada akhirnya saya membaca jurnal dari Professional Identity Formation itu membahas secara khusus pendidikan kefarmasian gitu, yang mana banyak lulusan farmasi pada akhirnya kehilangan identitas profesionalnya. Mereka nggak tahu nih di mana mereka expertnya gitu, mereka nggak tahu mereka jagonya di mana gitu, mereka nggak tahu minat mereka di mana seperti itu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, itu mempengaruhi pada akhirnya kualitas, mempengaruhi bagaimana identitas dari apoteker itu sendiri. Jadi saya suka dengan sistem Malaysia gitu ya, yang mana di tingkat profesi dia benar-benar memberikan jalur peminatan seperti itu. Dan juga saya juga sebenarnya ini ada di Amerika, Thailand kalau dekat dengan kita gitu ya, Doctoral of Pharmacy gitu, PharmD. Itu juga membentuk identitas yang kuat dalam doktoral farmasi itu dalam klinis gitu. Jadi di klinis dia benar-benar terbentuk identitas sebagai klinisian. Kayak dokter kan kita mengenal dokter sebagai orang yang merawat pasien, orang yang benar-benar memberikan kesembuhan bagi pasien, masyarakat mengenal seperti itu gitu. Dan profesi-profesi yang lain. Sedangkan apoteker tuh ada double identity bahasanya.
Apoteker dikenal di produk oriented gitu, juga di pasien care oriented gitu, sehingga kita juga banyak orang-orang, gak semua orang ya yang tahu gitu dia sukanya di mana, bisa membagi dia mau kemana atau fokusnya kemana. Pada akhirnya dengan sistem yang seperti ini, teman-teman itu kayak aku apa ya, aku nggak tahu jago di mana gitu, aku cuman fokus ninggiin IPK aja gitu. Itu yang terjadi di pendidikan kefarmasian di Indonesia, itu banyak banget terjadi di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya setelah saya baca-baca, di Indonesia sendiri sebenarnya ada benchmark yang bisa kita gunakan kayak di ITB gitu. ITB sudah menggunakan sistem peminatan gitu. Dari semester 2 dia sudah memberikan jalur peminatan bagi mahasiswanya sampai ke profesinya. Dan kata APTFI juga gitu ya, Indonesia sekarang sedang menyusun naskah akademik baru untuk membuat jalur pemisah antara ilmu farmasi klinis dan pharmaceutical science. Jadi dengan adanya hal tersebut sebenarnya saya prefer sebenarnya, mungkin sedikit berbeda sama Kak Kevin, ada idealis ya. Jadi saya lebih suka untuk orang-orang itu menguasai sesuatu gitu, punya expertise gitu. Sedangkan saya kurang menyukai ketika orang-orang itu banyak yang jack of all trades gitu ya, mengetahui banyak hal tapi hanya segelintir doang, itu nggak mendalam gitu, sehingga dia pada akhirnya akan struggle banget ketika terjun ke dunia kerja. Mungkin Raihana pernah magang gitu ya di industri gitu, di bidang QA misalnya atau apa, itu pasti kita benar-benar kayak ini apa gitu, karena di kampus nggak dipelajari sedalam itu. Nah itu yang menjadi dasar saya juga sebenarnya, bahwasanya sepertinya pendidikan kefarmasian yang sekarang itu terlalu berat deh untuk dimasukkan dalam satu kepala aja, seperti itu. Jadi untuk negara mana yang saya bandingkan gitu ya untuk dapat diadopsi, itu yang paling possible. Benar, ada di Malaysia, Singapura, tapi kalau untuk jangka panjang kita bisa mengadopsi seperti yang diinisiat oleh Amerika gitu ya, yang diadopsi juga oleh Thailand gitu ya, itu Doctor of Pharmacy tadi. Gitu mungkin Rehana. Oke, berarti kalau Mungkin saya tambahkan sedikit boleh, ya. Kak Kevin. Oh ya, Rehana komen dulu nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Ini sedikit tambahan aja mungkin untuk ke Zidan. Berarti untuk menurut Zidan ini ke Malaysia ya, karena kalau menurut Zidan yang mungkin agak berbeda kali ini pendapatnya dengan Kak Kevin. Karena menurut Zidan kita butuh untuk yang expert di satu bidang, sehingga nantinya ketika kerja itu sudah tahu sampai dalamnya gitu, detailnya. Sedangkan kalau kita base-nya doang, nanti pas kerjanya jadi akan bingung gitu ya. Nah ini gimana nih? Menarik nih, karena ternyata Kak Kevin sedikit berbeda pendapat nih kali ini. Bukan berbeda pendapat sih. Iya. Saya selaras kalau dalam ada keperluannya untuk spesialisasi, tapi kita harus tahu kapannya gitu. Nah, kalau kita bisa bilang ya, apa namanya, Zidan, di Amerika sendiri kamu harus S1 dulu 3 tahun, PhD tambah 4 tahun ya, total 7 tahun. Terus kamu harus PGY1, PGY2 atau yang kita bisa bilang PKL-nya 9 jadi 9 tahun total. Itu diperlukan untuk spesialisasi untuk menjadi Doctor of Pharmacy, kamu baru lulus. Nah, kenapa Indonesia 4+1? Karena memang programnya generalis ya. Jadi mungkin saya akan tarik kita balik kepada posisi. Apakah Anda tahu, apakah Anda siap untuk 9-10 tahun langsung masuk ke spesialis, tapi nanti kamu selesai, wah saya ternyata tidak suka ini. Ya, ada satu junior yang saya kenal, lulusan ITB, S1, IPK-nya almost perfect. Tahu nggak sekarang kerja di mana? Di mana itu, Kak? Bank OCBC, management trainee. Ya? Jadi malah linjur ya, Kak? Ya, itu makanya menurut saya, oh ini kenapa Pak Prim? Enggak. Ya, kita juga nggak tahu ya Pak Prim ya, mau di mana. Pak Prim mungkin mau masuk juga Pak Prim. Iya, Pak Prim juga mau masuk, silakan nih Pak Prim. Gas, oh ya silakan di invite ya, ayo. Saya izin untuk menambahkan Pak Prim ke sini ya teman-teman. Biar lebih seru ini. Jadi ini kita lebih seru nih, untuk diskusinya lebih banyak insight-nya nih. Iya. Oh, di-decline sama Pak Prim. Oh, udah di-decline. Oh ya, udah, kita dulu aja. Jadi kalau saya bisa lanjutkan,
teman saya, salah satu teman baik saya di NUS. Jadi dia cuma pernah ada satu A minus di seluruh 4 tahun dia belajar di NUS ya. Ujung-ujungnya jadi apa tahu? Dia udah dapet SPR di Singapura. Jadi guru SMA ngajarin biologi. Ya, it's okay. Menurut saya it's okay gitu. Jadi kalau kita ngelihat situasi kita di mana kita masih belum mempunyai sistem pendidikan yang bisa sampai siap untuk bisa menjalankan kita jadi spesialis. Situasi sekarang sih masih bisa dimengerti. Tapi yang kita perlu tekankan adalah tingkat kelulusannya yang lulus itu harus lebih kualitasnya lebih tinggi ya. Tidak hanya berpatok kepada harus ada IPK baru bisa lulus ya. Kalau hanya ada IPK bisa lulus itu sangat sangat mengkhawatirkan ya. Kalau saya bisa bilang ya. Begitu sih. Jadi saya selaras apabila kita perlu struktur yang bisa membuat kita spesialis ya, bisa S3 untuk misalnya yang mau industri dan lain-lain, dan bisa PharmD dan lain-lain yang untuk spesialis. Ya tentu saja di kolegium juga sedang menggodok adanya apoteker spesialis dan lain, tapi itu memerlukan waktu ya, karena diperlukan orang yang sudah praktisi dan bisa mengajar seseorang. Yang terjadi di Indonesia adalah situasi yang saya observasi adalah banyaknya yang tidak pernah praktisi tapi mengajar seperti yang praktisi. Ya, kalau dosen-dosen di kampus saya yang apoteker klinis, mereka diharuskan kalau mereka mau mengajar klinis, mereka harus praktisi di rumah sakit berapa jam seminggu baru bisa ngajar. Ya, tapi di Indonesia mungkin karena kekurangan dosen atau dan lain-lain, masih banyak yang malahan tidak mempunyai pengalaman praktisi tapi hanya mengajar gitu. Nah, itu adalah yang menurut saya gap yang sangat besar. Di mana yang ngajar memikirkan dia mengajarkan yang benar, tapi di market itu standarnya mungkin beda. Ya. Iya, jadi nggak cuma teori aja ya Kak, tentunya kita juga butuh untuk praktisinya. Jadi sebenarnya Kak Kevin juga menyetujui nih opini dari Zidan untuk spesialisasi, cuma kita perlu waktu yang cukup panjang gitu ya untuk developingnya sehingga mendapatkan praktisi yang memang untuk bisa mengajarkan kita di spesialisasi tersebut gitu. Oh Iya. ya, mungkin sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Tadi teman-teman kayaknya kalau Pak Prim mau suruh kita gas deh, dia pencetnya gas. esnya kelebihan kali ya Kak. Iya. Teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin mengetahui pendapat dari Kak Kevin maupun dari Zidan, bisa banget ditanya dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi kita juga open untuk Q&A sessionnya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya ini selesai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran bagaimana kebetulan kita menghadirkan Kak Kevin dan juga Zidan yang tentunya expert di bidang ini gitu ya. Jadi boleh nih dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kita sambil lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Kevin dan juga Zidan. Untuk pertanyaan selanjutnya menurut Kak Kevin atau Zidan ya, bagaimana untuk strategi optimalisasi dan juga transformasi pendidikan kefarmasian di Indonesia? Kira-kira siapa sih yang harus dilibatkan untuk mengoptimalisasikan pendidikan farmasi di Indonesia? Mungkin boleh dari Zidan dulu kali ya. Zidan dulu ya, Zidan dulu. Jadi untuk strategi optimalisasi dan transformasi gitu ya. Jadi kalau dalam kajian saya itu saya menuliskan optimalisasi itu dalam jangka pendek atau short term gitu. Jadi dengan struktur kita yang sudah ada gitu kan, yang kita bahas juga, kita masih bergelut loh dengan jumlah institusi, kualitas institusinya, persebaran dosen, bagaimana sistem yang ideal. Kita masih bergelut dengan permasalahan yang seperti itu. Dan mungkin ini akan memakan waktu yang lumayan lama juga gitu. Jadi untuk sekarang kita lebih baik mengoptimalkan peran sistemnya sudah ada gitu. Bagaimana tadi misalkan yang belum punya industri entah memanfaatkan teknologi misalnya, atau tadi kayak menyediakan laboratorium yang
looks mungkin seperti industri dan lain-lain gitu ya. Bagaimana meningkatkan standar kompetensinya, bagaimana APTFI nanti mendorong agar institusi penyedia pendidikan tinggi farmasi itu untuk meningkatkan kualitasnya yang belum punya PSPA segera membuka, bukan cuma membuka doang, tapi kualitasnya juga kayak gitu. Bagaimana UKOM-nya dan seterusnya, kita mengoptimalkanlah struktur dan sistem yang sudah ada, sehingga ketika nantinya kita sudah mencapai kata yang ideal untuk sistem kita gitu ya, sudah bagus sistemnya, sudah terstruktur, udah UKOM-nya pun sudah menjamin mahasiswanya untuk dapat menjadi seorang yang kompeten seperti itu, kita beralih ke transformasi misalnya. Tadi jadi bahasan kita mengenai negara-negara mana itu sebenarnya merujuk pada transformasi gitu. Gimana sih, bisa nggak sih kita membuat professional identity yang lebih kuat di Indonesia ini? Bagaimana jikalau nantinya ilmu kefarmasian itu terus berkembang, dan tadi yang saya bilang terlalu berat untuk dikumpulkan di satu kepala ini gitu, bisa confuse lah, bisa masa bisa burn out gitu ya. Nah jadi transformasi di sini, bagaimana caranya, tujuannya untuk membentuk farmasi itu memang ada peminatan. Kalau di kajian saya ada jalur peminatannya, yang mana itu seperti disampaikan APTFI kemarin juga, naskah akademik akan membagi 2 jalur sarjana gitu ya, satunya yaitu di bidang ilmu farmasi klinis, yang kedua di pharmaceutical science gitu, yang tentunya juga memiliki fokus yang berbeda di karirnya, di arah karirnya mau kemana seperti itu. Jadi kita mencoba untuk membuat peminatan mahasiswanya, dan kemudian juga nantinya akan membentuk sesuatu professional identity yang kuat, sehingga kita enggak pede ketika berdebat dengan dokter gitu. Saya banyak ngobrol sama praktisi gitu ya, yang lebih tua dikit aja gitu, kayak teman-teman juga dulunya. Itu mereka ketika praktik di rumah sakit gitu misalnya ya, ada perdebatan mengenai medikasi pasien gitu. Ini nggak semuanya ya teman-teman, cuman kebetulan saya banyak menemui yang nggak pede gitu ketika berdebat dengan dokter mengenai klinis seperti apa dan seterusnya gitu. Kenapa? Dikarenakan kalau kita lihat pendidikan di kedokteran gitu ya, di profesinya deh gitu, di profesi dokter, di koasnya, mereka 2 tahun dan berfokus di pelayanan, di 12 bidang di pelayanan gitu ya, berpindah-pindah gitu. Sedangkan di kita itu ada 5 bidang, iya 5 bidang gitu, 5 doang, cuman 5 itu ada anak-anaknya lagi gitu. Di rumah sakit itu ada belajar ABCD, kemudian di industri ada QA, ada QC, ada produksi, ada RE dan seterusnya gitu, dan yang lain-lain. Sehingga ketika kita di industri pun gitu, misalkan di bidang validasi gitu ya, di bidang validasi itu juga harus memvalidasi bagaimana mesin dan seterusnya. Apakah apoteker lebih paham daripada lulusan teknik mesin di bagian permesinan gitu? Itu yang maksud saya professional identity yang mengalami erosi seperti itu. Jadi transformasi di sini tujuan utamanya adalah membentuk professional identity dari apoteker itu sendiri, sehingga apoteker dapat lebih pede, apoteker dapat lebih kompeten seperti itu. Jadi kita dapat menunjukkan kualitas kita. Kita bisalah menggeser paradigma apoteker sebagai penjual obat di masyarakat gitu. Karena saya cukup terganggu ya sebagai mahasiswa farmasi gitu, yang mana masyarakat itu kebanyakan menganggap apoteker itu orang yang jualan obat di apotik gitu. Padahal tugas kita jauh lebih besar daripada itu. Karena apa? Ya itu, karena sebenarnya mungkin ini dark rasional ya, yang secara nyata kalau teman-teman mungkin nggak setuju bisa langsung aja datangin ke apotek gitu. Kita kan diajarkan di kampus ketika kita bekerja atau kita punya apotek gitu ya, melakukan pelayanan kepada masyarakat, kita memberikan edukasi. Tetapi kenyataannya, realitanya enggak, cuman ngasih obat aja gitu, ngasih obat bayar udah. Kemudian berapa banyak sih obat-obat kayak antibiotik misalnya yang dijual tanpa resep dokter? Banyak banget. Kalau nggak percaya, coba deh kita ke apotek sekarang gitu. Saya berkali-kali mungkin ditegur sama praktisi gitu ya ketika saya buat kajian, katanya kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Itu nanti lalala gitu. Saya bilang, Pak, ini data dari Kemenkes, dan kemudian kalau Bapak nggak percaya, ayo kita ke apotek sekarang. Ayo kita lihat apakah ketika kita beli antibiotik dikasih atau nggak pakai resep dokter ini gitu. Dan itu kan kenyataannya. Memang oknum, tapi oknumnya banyak seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan, bagaimana caranya pendidikan, kemudian regulasi,
itu perlu ditingkatkan kualitasnya. Kita perlu melibatkan asosiasi perguruan tinggi, kolegium sebagai penjamin standar mutu gitu. Kemudian juga bagaimana Kemdikti, Kemenkes, BPOM sebagai pengawas, jadi pemangku kebijakan, praktisi, akademisi, mahasiswa bersatu untuk nantinya menciptakan pendidikan dunia kefarmasian yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin agak dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Mungkin bakal lebih lama, step by step pasti akan better lah kefarmasian di Indonesia. Mungkin dari aku kayak gitu, Rayana. Oke, jadi sebenarnya kita perlu kolaborasi tadi ya dari praktisinya dan mahasiswanya, akademisi, praktisi dan stakeholder lainnya gitu, maupun BPOM, APTFI dan juga kolegium gitu ya untuk memang memajukan kefarmasian di Indonesia. Jadi awalnya kita bisa memaksimalkan dulu gitu ya kalau menurut Zidan dari sistem yang kita sudah punya dulu nih, kita maksimalkan baru akhirnya nanti kita mentransformasikan dengan juga didukung dari benchmarking negara-negara lain sehingga terbentuklah suatu profesional identity bagi farmasis gitu tentunya ya. Oke, kalau tadi pendapat dari Zidan nih teman-teman, boleh kali Kak Kevin nih ya untuk pendapatnya dari Kak Kevin mengenai bagaimana sih strategi optimalisasi dan juga transformasi pendidikan kefarmasian di Indonesia. Iya. Jadi kalau yang menurut saya agak aneh di Indonesia adalah misalnya seorang dosen kalau mau ngajar misalnya yang mau ngajar apa namanya yang mau ngajar S2 harus S3. Yang mau mengajar apoteker harus S2 baru bisa ngajar apoteker ya. Itu situasi yang menurut saya agak bentrok dengan apa yang sebenarnya saya lihat di negara lain ya. Jadi yang di negara lain yang dipentingkan ya adalah pengalaman, bukan hanya pendidikan ya. Jadi kadang-kadang kalau seseorang sudah praktisi lama di rumah sakit dan lain, memang dia spesialis ke itu, dia sudah bisa mengajar ke juniornya dan dia baru mengejar pendidikannya gitu ya. Tapi yang di Indonesia yang terjadi adalah pendidikan atau title ya. Title itu lebih penting daripada pengalaman. Ya, itu yang menurut saya tidak realistis. Ya. Karena kenapa? Mempunyai titel belum tentu mempunyai pengalaman kerja dan bisa melakukan sesuatu yang efektif dengan efisien. Ya. Titel hanya titel. Jadi kalau dalam pepatah Chinese ada namanya yang hanya perang dalam kertas, tidak mempunyai pengalaman perang. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya. Jadi itulah situasi yang menurut saya harus lebih di-upgrade ya, di mana yang benar-benar mempersiapkan teman-teman farmasi adalah memang seseorang yang mempunyai pengalaman sudah di medannya. Oke, jadi kalau menurut Kak Kevin nih teman-teman kita butuh banget sebenarnya untuk praktisi gitu ya yang memang mengajari kita. Karena kalau memang kita cuma didasarkan teori gitu ya, mungkin teori kita ngerti nih, tapi ketika kita memang praktek, wah bingung, linglung dan mentalnya mungkin juga belum cukup siap gitu untuk langsung praktek gitu. Jadi memang praktisi menghadirkan seorang praktisi untuk mengajar dari mahasiswa farmasi maupun lainnya itu memang cukup penting banget gitu ya kalau menurut Kak Kevin. Iya, yang terjadi sekarang undang-undangnya lebih keras gas ya. Say it louder, Pak. Pak Prim. Pak Prim ini nggak jadi join nih Pak, kita tunggu loh padahal Pak hadir. Tapi posisinya agak unik sih. Kalau saya kan di tim ad hoc di bagian komunikasi ya. Saya komunikasikan ya Pak Prim ya sekarang ya. Ya di mana penting sekali ya orang-orang yang praktisi justru yang bekerja sama dengan dosen untuk ya mendevelop yang namanya blueprintnya. Karena ini yang bisa mempersiapkan teman-teman semua untuk lebih ready masuk ke dalam industrinya langsung ya atau pelayanannya langsung. Jadi sering terjadi mismatch ya Kak Kevin. Bagaimana yang diajarkan dosen dan juga yang dibutuhkan industri gitu. Ya, faktanya begitu. Apakah ini hanya sesuatu yang di Indonesia? Tidak. Ini adalah fakta yang sudah terjadi di seluruh dunia. Ya. Di Singapura itu enggak? Iya. Karena dosen saya rata-rata mereka kalau yang di klinis jago, tapi yang di industri tidak jago. Mereka tidak ada pengalaman industri rata-rata.
Kayak Ya. semuanya gitu. Kalau di Iya, Indonesia. mereka dosen saya tidak ada yang pengalaman regulatory affairs. Yang ngajar pharmaceutical marketing tidak pernah bekerja di industri farmasinya sendiri. Itu menurut saya konyol. Jadi ini bukan di Indonesia aja ya. Di Singapura juga terjadi begitu. Beliau mengajar pharmaceutical marketing berapa lama tahun ya? Hampir puluhan tahun. Tapi beliau tidak pernah kerja sehari pun di marketing, sales dan marketing. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa menjual sesuatu kalau Anda tidak mempunyai pengalaman itu, gitu ya? Ya. Betul. Ternyata itu Ya. termasuk permasalahan global ya Kak, bukan cuma di Global, Indonesia. bukan hanya Indonesia, ya. Tapi kalau di Singapura baiknya adalah yang ngajar klinis itu memang jago di klinis dan mereka ada praktisi. Nah, ya. Nah, yang kita harus kalau kita di sini dua-duanya semuanya gitu ya. Nah, misalnya kalau kita balik lagi ya, yang kalau di Indonesia justru menurut saya yang ngajar di bisnis farmasi, yang ngajar di pharmaceutical marketing itu justru mereka jago. Mereka karena industri farmasi Indonesia memang kita sangat develop. Yang ngajar saya rasa banyak pengalaman untuk marketing dan sales. Tapi yang sisi lainnya yang mungkin yang harus ditelusuri. Tetap harus ada pemerataannya gitu ya Kak, di Iya. praktisinya. Tapi kalau kita melihat di dimensi regulasi ya sebenarnya udah bagus kok regulasinya gitu. Bahkan dari Mendikti pun sudah membuat peraturan bahwasanya ketika pendidikan profesi itu yang ngajar dimayoritaskan adalah praktisi gitu. Dan ada juga kayak kampus apa sekarang namanya? Merdeka Belajar ya sekarang namanya. Ya kita bisa belajar ke kampus yang ada gitu. Misalkan ke jurusan yang lain juga untuk belajar marketing misalnya atau ekonomi bisnis itu bisa kampus yang lain. Cuman ternyata di Indonesia lagi-lagi setiap regulasi yang baik itu pasti bawahnya yang jelek. Pasti bagaimana implikasinya itu jadi jelek gitu. Kalau mungkin kayak kampus-kampus yang udah dapat predikat unggul gitu ya, itu pasti ketika profesi semuanya hampir semuanya yang ngajar praktisi gitu. Di UI gitu juga ya Rayana. Iya, Pasti praktisi yang ngajar gitu. Tapi kalau kita lihat di ya tadi di banyaklah kampus-kampus jadi bukan meremehkan atau merendahkan salah satu ya, tapi memang kenyataannya bahwasanya ini enggak semua yayasan, tapi kampus-kampus di bawah yayasan itu banyak yang pada akhirnya tidak mempertimbangkan kualitas seperti itu. Dan itu yang menjadi permasalahan dan ketegasan regulasional di sana perlu kita dorong lah untuk nantinya pendidikan itu bukan hanya sekedar buat bisnis. Kalau dilihat ya sarjana farmasi itu mahal, UKT-nya mahal, dan kemudian dengan tadi regulasi standar pendirian perguruan tinggi yang hanya syarat 5 dosen doang, nggak ada yang lain gitu. Itu biayanya kan nggak yang sebesar itu juga, yang pada akhirnya ini menjadi ladang yang dapat menghasilkan uang seperti itu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan standar kualitas mendirikan perguruan tinggi tadi gitu. Kemudian mendorong khususnya PTS, yayasan-yayasan yang di atasnya itu dapat meningkatkan kualitasnya tadi seperti itu. Bagus kok regulasi, udah tinggal bagaimana implikasi aja. Jadi bagaimana dari implementasi dari atas ke bawahnya memang selaras gitu ya. Yap. Betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Prim tadi juga ada satu yuk bahas postingan BPOM yang terbaru, saya belum melihat, nanti kita lihat ya. Yang peraturan BPOM nomor 5 2026 itu singkatnya itu tentang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatasnya itu termasuk yang mengandung bahan prekursor farmasi. Oh, nah, itu yang di itu. Supermarket, minimarket gitu-gitu Kak. Iya. Ya, mungkin juga bisa dicek ke postingan farm_action ya Zidan ya, karena Ismail juga sudah membuat kajian kebetulan mengenai postingan siap. Iya. Perlu komentar nggak? Perlu komentar nggak gitu? Oh ya, saya dulu ya. Ya, kalau obat bebas menurut saya sih itu sih memang sudah seharusnya ya. Obat bebas terbatas itu sih menurut saya sih mungkin kajiannya kita perlu lebih ketat karena banyak penyalahgunaan ya, khususnya dextro ya. Karena tentu saja kita tahu bahwa dextro juga banyak relasinya dengan obat-obat yang itu ya. Jadi dan ada satu faktor lagi yaitu
kenapa ada beberapa produk misalnya di Singapura diklasifikasikan ya dari mungkin pharmacy medicine jadi GSL ya. Jadi kalau di Singapura gini ya, obat diklasifikasikan 3, obat resep, obat apotek, DOA ya, wajib apoteker, dan obat bebas ya. Industri farmasi bisa mengajukan kepada FDA-nya Singapura untuk mendeklasifikasikan produknya dari obat yang obat yang DOA atau wajib apoteker turun menjadi obat bebas. Tapi itu balik ke industrinya. Nah, dan industrinya harus bisa menunjukkan bahwa ini tidak mempunyai potensial untuk abuse. Nah, mungkin yang situasi kita agak berbeda ya, mungkin mau diaseskan atau apa ya, tapi tentu saja itu mempunyai implikasi yang harus kita pelajari. Jadi tidak ya, kalau dari saya sendiri pergerakan ini mempunyai maksud yang baik, tapi perlu kita daripada bilang tidak boleh langsung, mari kita kaji bersama dan juga kita tingkatkan peran apoteker dalam edukasi untuk obat-obat ini. Di mana ada situasi ini, lebih baik kita lihat bagaimana kita bisa berkontribusi daripada langsung nusuk, oh ini nggak bisa, ini nggak benar ya. Ya tentu saja semua regulasi dan lain kita juga harus positif, negatifnya. Mana tahu nanti ujung-ujungnya menjadi positif, ya kan? Nah, ya. Kita ngambil hikmahnya dulu. Oke. Jidan kalau mau komentar. Ya, saya sedikit komentar. Benar. Jadi sebenarnya kalau di negara-negara luar gitu ya, memang sama sebenarnya, ada di supermarket juga jual obat bebas khususnya gitu yang sangat aman bahasanya, yang enggak level abuse-nya itu rendah gitu. Cuman di Indonesia juga kalau kita yang dimasukkan di dalam regulasi tersebut gitu ya, yaitu obat bebas terbatas mengandung prekursor pun bisa gitu. Yang mana kalau kita lihat datanya tuh tinggi banget loh penyalahgunaan prekursor itu, pseudoephedrine gitu ya, dextrose gitu, itu banyak banget yang menyalahgunakan itu. Dan ini Kak yang menjadi tinjauan kritis saya kemarin. Yang dijual sama nih Kak, sama toko obat gitu ya. Yang dijual sama, tapi standar ganda gitu. Jadi misalkan di toko obat itu yang jaga harus tenaga vokasi farmasi gitu, yang punya STR dan SIP. Sedangkan di retail modern itu tenaga penunjang atau pendukung yang mendapat pelatihan. Bahasa kasarannya ya karyawan atau kasir di supermarket yang mendapatkan pelatihan bagaimana penyerahan obat dan lain-lain, mungkin selama beberapa bulan atau beberapa minggu, atau mungkin pelatihan online aja sehari gitu. Itu udah dapat melakukan penjualan obat, pengelolaan obat gitu yang di supermarket itu. Sehingga kenapa jadi ada standar ganda di sini. Dan kalau kita membahas mengenai esensi juga gitu ya, itu urgensinya adalah untuk aksesibilitas katanya. Tapi kalau kita lihat untuk aksesibilitas, kan supermarket, hypermarket emang ada di daerah 3T? Kan nggak ada. Adanya di perkotaan gitu. Kalau kita lihat di perkotaan, apakah kita kekurangan apotik? Apakah kita kekurangan toko obat gitu? Sehingga ini menjadi mismatch ketika kita lihat kondisi di Indonesia, penyalahgunaan tinggi, fasiankes primer masih banyak gitu, berjamur malah apotik di kota-kota besar, yang mana supermarket dan juga hypermarket di kota-kota besar tadi. Kenapa kita membuat regulasi yang pada akhirnya itu berpotensi untuk meningkatkan permasalahan di penyalahgunaan tadi? Mungkin itu Kak yang menjadi jawaban kritis saya. Iya, mungkin saya tambahkan ya, Zidan. Menurut saya untuk kita bisa mempropos sesuatu policy change ya, kita perlu evidence, dan disinilah menurut saya teman-teman ISMA Farsi tersebar di seluruh Indonesia, ambillah data setahun ke depan, presentasi. Ini bisa menjadi, iya, kita evidence based. Kayak halnya kemarin kita juga mendapatkan diskusi dari Bu Dirjen Dok Rista tentang salah satunya ya, bukan hanya AMR, tapi multi drug resistensi dari tuberkulosis. Indonesia mempunyai insiden tuberkulosis yang sangat tinggi di seluruh dunia.
top 3 lah ya. Dan selain nikel kita produksi mempunyai riset paling tinggi seluruh dunia. Sawit kita tuberkulosis kita juga top 3 ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya dari sini ya, saya agak direct sini karena kenapa? Ini peran apoteker sebenarnya penting sekali. Obat keluar dari tangan apoteker, tapi follow up kita masih kurang, jujur saja. Apalagi untuk pasien yang TB. Pasien balik hanya waktu apa? Refill obat. Itu sering terjadi. Waktu pengobatan, apakah ada follow up dan lain-lain? Seringkali tidak terjadi. Pasien diberikan obat, dan ini obatnya mempunyai potensial sangat tinggi untuk drop out karena efek sampingnya. Kita tidak follow up sering. Ya kan? Yang hasilnya terjadi adalah mungkin pasien balik ke dokter dan lain-lain, atau yang mungkin terjadinya adalah pasien dinyatakan sembuh karena sudah konsumsi obat selesai selama 6 bulan. Tapi ujung-ujungnya itu menjadi dorman dan itu menjadi kasus baru yang bisa spreading untuk ke orang lainnya. Benar-benar, Ya. Kak. Ya. Ya, jadi kita sebenarnya kalaupun Iya. Silakan. iya lanjut dulu aja Kak, nggak apa-apa, Kak. Oh iya. Jadi ini saya tarik lagi ke poin yang tentang kasus ini tentang obat yang mengandung prekursor bisa dijual nih. Daripada kita sekarang fokus ini gini ini gitu, ambilkan data, carilah data, carilah di mana peran kita sebagai apoteker bisa membantu. Kita proof before after, ya kan? Sudah ada regulasi ini, tingkat yang mungkin abuse-nya lebih tinggi naik nggak? Ada kenaikan nggak? Ya, penjualan tinggi nggak? Ya, untuk yang khususnya untuk prekursor ya, ya, nah, itu apakah itu akan menjadi satu masalah dampaknya? Itu harus dipresentasikan kepada fakta, ya kan? Dengan fakta baru kita bisa berdiskusi. Nah, dan menurut saya ini bisa menjadi peran sangat besar untuk mahasiswa ISPA Farsi karena ini public health jadinya. Dan itu di mana kalian bisa berperan, bisa dijadikan satu program yang 2 periode ya. Kan kalau ISPA Farsi 2 tahun ya atau setahun? 2 tahun. 2 tahun. Bisa dijadikan satu project ya. Dengan adanya ini, regulasi ini jadi apa dampaknya? Dan kita measure, kita cek lah. Bisa interview ke apoteker. Pasti apoteker, katakan di Hisparma, tentu saja ada peluang untuk bisa bekerja sama dengan kami di mana kita bisa melihat ya, apakah ada kondisi-kondisi kayak gini yang terjadi. Iya kan? Siap, bisa jadi rekomendasi buat depan tuh, Kak. Benar. Nanti banget, Kak. Mungkin untuk program kerja ISPA Farsi ke depannya. Tentunya evidence base itu penting banget gitu ya kalau kita mau membuat suatu policy gitu ya. Dan juga seperti kita... kayak sorry silakan. Sorry saya motong terus Rehana. Gak apa-apa, dimana kita bisa maksimalkan perannya apoteker gitu ya, baik dari PIO-nya maupun KIE-nya. Itu penting banget karena dengan menyelesaikan minum obat belum tentu penyakit tersebut udah sembuh gitu ya. Jadi kan perlu follow up kembali, lalu ada edukasinya bagaimana, atau mungkin cara meminum obatnya yang salah itu kan perlu kita kaji lebih lanjut gitu ya. Boleh nggak mungkin dilanjutkan tadi Kak Kevin? Jadi mungkin saya tambahkan jadi seperti kasus vape di Singapura dan di Hong Kong. Vape yang mengandung obat-obat terlarang itu tuh masuk di Singapura dan Hong Kong banyak sekali. Dan regulasi berubah karena memang dia yang drug addict-nya banyak. Dan itu vape itu juga sudah mulai masuk Indonesia, tapi tentu tidak begitu merajalela ya. Karena kita dengan mereka tidak ada land route dan lain-lain ya, kita semuanya by sea route ya. Tapi produk-produk ini sudah masuk di Sumatera, ya Batam dan lain-lain ya. Nah itu jujur saja BNN sendiri ya, Badan Narkotika Nasional aja sudah mendorong adanya regulasi supaya vape dikontrol, ya kan? Karena ada fakta. Nah makanya untuk ini, untuk kita bisa berdiskusi dalam satu meja, kita harus on the same page. Apa faktanya?
ya kan? Begitu. Sip. Semoga membantu. Nah, terus Oke. mungkin Thank you Pak Kevin. kita ke Pak Prim ya. Pertanyaan Pak Prim ini dari tadi masih belum kita Belum selesaikan. terjawab nih. Mungkin saya izin bacakan dulu ya Kak Kevin dan Iya, Zidan biar nanti bisa dijawab. Pertanyaan dari Pak Prim. Jadi menurut keyakinan dari Kak Kevin dan juga Zidan nih mengenai penguji OSCE, idealnya ini apakah dosen yang belum tentu praktik gitu di bidangnya ataupun perseptor yang sudah praktik di bidangnya, udah praktisi gitu, sudah pasti praktik. Jadi kalau menurut Kak Kevin atau Zidan nih bagaimana nih untuk penguji dosen? Mungkin praktisi. kita Pasti praktisi. udah langsung terjawab nih sama Kak Kevin, Eh, langsung iya praktisi. karena dari tadi mungkin saya juga sudah mengutarakan bahwa perlu seseorang yang praktisi untuk membimbing seorang. Kalau kita ngomong ya, Anda naik gunung, Anda mau nggak dibawa tour guide yang tidak pernah naik gunungnya itu? Apalagi Gunung Rinjani. Ya, Kalau begitulah. dari saya juga ya, jadi saya lebih sepakat untuk praktisi. Kenapa? Karena gini, ujian kompetensi itu kan sebenarnya kenapa ada pelibatan dari perguruan tinggi? Karena mahasiswanya itu dari perguruan tinggi gitu. Tapi ketika mereka lulus, kan UKOM itu untuk mereka lulus ya, exit examnya ya. Kan itu menguji agar mereka bisa keluar. Yang menggunakan mereka di luar itu masyarakat dan Menteri Iya, Kesehatan gitu kan, di bawah Menteri Kesehatan. Sehingga sebenarnya yang berhak untuk menentukan gitu biasanya standar kompetensinya itu kan praktis gitu. kebetul. Kan dari dosen Oke. memang mostly terlalu teoritis gitu. Mungkin kalau misal dosen mau terlibat juga yang disampaikan Kak Kevin tadi ada track recordnya pernah apa gitu. Itu mungkin Iya, masih masuk akal, masih ada pengalaman experience gitu. iya. Kata Pak Prim nih, realitasnya saat ini penguji OSCE dari praktisi dibatasi 20%. Penguji OSCE didominasikan Dominasi yang dosen. oleh dosen ya, yang belum tentu praktik. Ya, ini sangat kurang. Mungkin saya juga tambahkan sedikit ya. Kalau di Singapura dan Malaysia sendiri, kalau teman-teman farmasi yang masih belum lulus farmasi ya, mungkin ya kita kalau di Singapura kita panggilnya pre-registration farmasi, belum registrasi farmasi. Praktek kerjanya tuh bukan jadi posisi mereka tuh adalah mereka tuh dinaungi oleh Vaskes atau tempat mereka meregistrasikan diri. Kalau di Singapura cuma ada dua tempat, yaitu rumah sakit atau apotek. Nah, dan yang mentraining mereka adalah ini dua, ya. Bukan yang jadi yang mempersiapkan mereka untuk itu adalah cuma dua, Ikatan Apoteker Singapura dan Vaskes mereka. Yang menguji mereka adalah konsil. Tidak ada lagi ruang di mana universitas akan mendidik mereka. Karena universitas sudah mempersiapkan mereka untuk dengan pengetahuannya. Next step adalah Vaskes yang mempersiapkan mereka untuk ready to the job gitu. Jadi makanya pengetahuan mereka kalau kita bisa bilang dicecer dalam praktek kerja ini gitu. Dan praktek kerja ini total 1 tahun. Bahkan di Malaysia juga kalau misal mau registrasi Maka sertifikatnya itu PRP langsung ke baru ya. kementerian. Iya benar. Ya, Singapura juga mirip gitu ya. Di Malaysia mereka ada total 2 tahun. Mereka harus kerja di tempat itu. Pertama panggilnya Provisionally Registered Pharmacist (PRP). Habis itu sudah jadi selesai PRP, udah ujian dan lain-lain. Tambah 1 tahun lagi FRP. Tempat itu lagi. Jadi total training untuk praktek kerja di sana 2 tahun. Nah, baru mereka mantap gitu. Dan peminatan gitu ya Kak Kevin, benar-benar terbentuk Ya, gitu ya. iya, Di iya. Indonesia kurang dari setahun 5 bidang nggak? Iya. Iya, agak selalu pendek gitu, agak dikompres gitu. Iya, jadi mungkin kalau turun ke puskesmasnya pun juga cuma 2 minggu gitu ya. Jadi terlalu singkat banget sebenarnya gitu. Sedangkan di Benar. negara lain butuh mungkin 1 sampai 2 tahun biar bisa benar-benar expert dan jadi praktisi gitu ya. Jadi perlu ya untuk dominasi mungkin nggak
full di praktisi aja tapi tetap seimbang gitu ya antara praktisi dengan dosen, nggak semuanya di dosen, terkhusus di penguji dari OSCE. Baik, untuk Pak Prim mungkin pertanyaannya sudah terjawab ya Pak Prim. Dari Pak Prim sudah juga mengucapkan terima kasih nih. Teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh banget langsung dikirimkan sekarang pertanyaannya di kolom komentar karena mungkin pembahasan kita sudah berujung ke akhir juga gitu. Oke, kita mungkin ini yang terakhir nih buat Kak Kevin dan juga Zidan. Mungkin pesan nih untuk mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia dari Kak Kevin maupun Zidan. Mungkin dari Zidan dulu kali ya yang masih mahasiswa farmasi, yang masih sebayanya nih Oke, kira-kira bagaimana mahasiswa pesan kepada dari Zidan. mahasiswa gitu ya. Iya benar, dari Jadi mahasiswa tuh mahasiswa nih. melihat fakta yang terjadi gitu ya, bahwasanya terjadi erosi kepercayaan diri, identitas dari mahasiswa farmasi, juga kepedulian karena banyak banget mahasiswa farmasi akhirnya benar-benar tidak peduli tentang pendidikan kefarmasian tuh kayak gimana sih sekarang, bagaimana dunia kefarmasian sekarang gitu. Mereka terima aja, kecuali misalkan kayak Ukom kemarin yang langsung berdampak ke mereka, langsung rame gitu ya. Jadi jadi mungkin teman-teman farmasi, pesan dari saya adalah kita perlu untuk peduli kepada permasalahan yang mungkin itu nggak secara langsung berdampak terhadap kita. Hindari apatisme itu gitu kalau di dunia farmasi ya. Mari kita tumbuhkan rasa peduli ketika ada permasalahan yang akan berdampak mau langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan dunia kefarmasian, khususnya kesehatan juga. Itu kita harus bergerak bersama-sama gitu. Mungkin ada pemantiknya, mungkin nanti dari Isma Farsi akan memantik, dari stakeholders gitu. Tapi ketika rekan-rekan di Isma Farsi yang menjadi anggota dari Isma Farsi itu sendiri, itu tidak mendukung untuk pergerakan eskalasi bagaimana kita mengawal isu-isu ini, itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Jadi pesan saya, ayo kita tumbuhkan rasa kepedulian, kepemimpinan yang nantinya kita bersama-sama berdiskusi untuk mengembangkan dunia kefarmasian. Dan tentunya topik kita yaitu mari kita wujudkan pendidikan kefarmasian yang ideal, yang mengoptimalkan, yang mentransformasikan sehingga nantinya apoteker-apoteker Indonesia itu berdaya saing global. Mungkin dari aku gitu aja, Rehana. Oke, mantap banget. Mungkin bisa juga nih teman-teman sekalian di follow Instagram farm_action karena di situ kita sering Betul. banget post mengenai kajian dari mahasiswa Akun farmasi baru itu. dari ISMA Farsinya maupun BEM Farmasi seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mencoba untuk lebih menaikkan awareness-nya terhadap isu kefarmasian yang mungkin secara tidak langsung berdampak juga nantinya ke diri kita sendiri sebagai mahasiswa farmasi. Karena kita tujuannya untuk melahirkan calon-calon apoteker yang memang kompeten dan di bidangnya, balik lagi untuk menaikkan kualitas gitu. Oke, sekarang pesan dari Kak Kevin nih Kak sebelum kita ke penutup. Siap. Kalau dari saya akan selalu apa ya, lebih mendorong teman-teman untuk jujur kepada diri sendiri. Kenapa Anda belajar farmasi ini? Kalau saya sih ada dorongan personal ya. Saya mau di kesehatan karena dorongan personal, ada keluarga yang kurang sehat, saya mau menjaga. Itu yang menjadi motivasi utama yang mendorong saya sampai posisi saya sampai ini ya. Apakah jadi mungkin agak sedikit cerita, tapi waktu saya lulus menjadi apoteker, waktu Sumpah Apoteker di Singapura, presiden dari Konsil Apoteker waktu itu bilang, Anda adalah apoteker, Anda seharusnya jadi apoteker. Saya tidak setuju. Edukasi Anda tidak bisa mendefinisikan Anda menjadi satu orang atau satu profesi saja. Anda bisa menjadi sesuatu yang Anda mau dengan kemauan Anda. Ya. Tapi kalau Anda mau menjadi seseorang yang sukses, Anda harus tahu apa yang Anda sukai, karena itu yang penting untuk passion, yang bisa mendorong Anda. Kalau Anda tidak suka di profesi ini, tidak usah buang waktu, lakukan apa yang Anda sukai. Ya, kayak yang tadi saya ceritakan ya, lulus ITB, jadi di bank, that's okay ya. Ada senior saya, jadi apoteker, udah lulus jadi apoteker, jadinya taunya apa? Jadi polisi. Gus. Ada satu lagi yang jadi pilot. Udah jadi apoteker tapi jadi pilot. It's okay. Ya. Tapi kalau Anda mau stay di sini, Anda harus menemukan jati diri Anda. Kenapa Anda mau di sini?
Ya kalau enggak nanti Anda akan merasa burn out gitu. Saya nggak suka ini, saya nggak suka itu ya. Jadi ujung-ujungnya Anda menyiksa diri sendiri. Untuk apa gitu ya? Nah, gitu sih. Jadi Bener banget, Kak. Mm-mm. hmm, ya, jadi temukan jati diri Anda sendiri dan temukan motivasi Anda. Betul banget. Ini mungkin jadi pesan untuk saya dan Zidan juga Iya. jadinya Kak, untuk menemukan jati diri dan Iya, passion. ja- Iya. jujur ke diri sendiri aja nggak apa-apa, it's okay. Jadi kalaupun nanti kita lulusnya tidak jadi apoteker, ya Kak, yang penting sesuai di passionnya gitu Kak. Iya, sangat penting. Kalau misalnya Rehana passionnya nanti mau jadi apa businesswoman di kosmetik dan lain-lain, that's okay, nggak apa-apa. Oke, bener banget Kak. Daripada nanti Anda ada orang ya yang tidak suka di pelayanan, tapi memaksakan diri di pelayanan, Anda membuat pasien tidak senang, Anda membuat diri sendiri tidak senang, malah menghancurkan profesi, menghancurkan reputasi Anda sendiri. Untuk apa? Ya kan? Gitu sih. Jadi untuk membangun environment yang nyaman juga gitu ya Kak. Kemarin pun sebenarnya kita juga mendapatkan masukan dari Prof. Yandi selaku Ketua Umum APTFI ya Kak. Kalau bisa mungkin mahasiswa farmasi ini punya kemampuan di luar kemampuan farmasi gitu ya. Misal jadi Menteri Kesehatan. Jadi memang masih sejalan gitu ya yang nantinya membuat regulasinya tapi di luar kemampuan yang edukasi banget gitu tentang farmasi. Jadi ya eksplor lebih banyak gitu ya Kak. Oke, mungkin kalau teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh banget dikirimkan di kolom komentar nih ya. Karena sudah cukup malam juga hari ini, tidak terasa udah jam 9 malam nih Kak. Kita udah mulai dari setengah 8 diskusi-diskusi seperti ini sudah 1,5 jam ya. Karena sudah cukup malam juga. Mungkin saya Raihana selaku hostnya juga ingin menutup dari Kak Kevin dan juga Zidan. Terima kasih banyak atas waktunya dan insight-nya. Insightful banget ini. Saya juga akhirnya dapat banyak masukan nih mengenai optimalisasi dan juga transformasi kefarmasian di Indonesia. Untuk teman-teman juga mungkin jadi banyak belajar juga nih dari masukan-masukan dari Kak Kevin dan Zidan yang tadi sudah disampaikan gitu. Oke, apakah dari Kak Kevin atau Zidan ada closing statement lagi? Sudah cukup dari Sudah saya. cukup ya. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita akhiri saja untuk live ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Kevin dan juga Zidan yang udah memberikan banyak banget masukan pada malam kali ini. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin dan juga Terima Zidan. kasih Raihana, host. Iya. Terima Terima kasih kasih juga Kak Rehana. Kevin. Sampai Terima jumpa kasih di Solo ya. Zidan. Selamat malam. Ya, Sampai jumpa di sampai Solo juga jumpa. nih Kak Kevin. Sampai jumpa Jangan di lupa Solo juga ya. next event Isma Farsi di Solo. Nanti kita tunggu kehadiran Kak Kevin di Munas Isma Terima Farsi. kasih. Ya, Terima kasih sehat Kak selalu. Kevin. Bye Iya, bye. terima kasih saya Bye. izinkan Oke. untuk live-nya. Ya, izin. Ya.